Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi orang tua dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 supaya kita terhindar dari wabah yang sekarang baru dialami oleh seluruh dunia. Baik, teman-teman semua, kita akan belajar di tema 1, muatan pelajaran sains kali ini. Namun sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita lanjutkan. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Tema 1 yang berjudul selamatkan makhluk hidup. Dalam video ini kita akan membahas muatan pelajaran sains dalam tema 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran kali ini, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, nanti kita awali dengan cara perkembangbiakan tumbuhan, lalu setelah selesai nanti kita akan melanjutkan dengan perkembangbiakan hewan. Nanti materinya cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada 2 cara nantinya, ada vegetatif dan generatif. Pada hewan juga melalui 2 cara, vegetatif dan generatif. Selanjutnya, untuk mengetahui apa itu cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dan generatif, kita akan lanjut slide-nya untuk mengetahuinya. Dan ini tujuan perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan dan memperbanyak jenisnya. Ini yang perlu juga kalian ketahui, bahwa perkembangbiakan itu ada tujuannya. Yang utama yaitu mempertahankan dan memperbanyak jenisnya supaya tidak punah. Dan perkembangbiakan ini, kembang biak ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup juga. Ya, selain makan, minum, bernafas, tumbuh, dan juga ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan memperbanyak jenisnya supaya tidak punah jenisnya gitu. Nah, yang ini pembelajarannya cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, tadi sudah kita singgung di awal, vegetatif dan generatif. Vegetatif itu apa? Yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi pada cara ini tumbuhan pada umumnya lazimnya itu tidak memiliki bunga, ya, tidak ada bunganya, karena perkembangbiakan ini tidak perlu ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Cara yang kedua dari perkembangbiakan tumbuhan adalah generatif. Nah, pada cara generatif ini tumbuhan biasanya atau umumnya memiliki bunga. Karena apa? Karena cara generatif ini yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina nanti kita akan bahas di materi berikutnya saat kita membahas perkembangbiakan tumbuhan generatif. Ya, saya bisa fokus lagi. Makanya selalu belajar nanti biar tahu. Kita lanjut. Sudah paham ya? Sebelum kita lanjut ini, vegetatif itu apa, generatif itu apa ya? Ya, lanjut. Nah, vegetatif itu ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif alami,
Itu ada contohnya sampai 7 cara vegetatif alami. Yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, ya, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Kita bahas dulu yang vegetatif alami, yaitu dengan cara spora. Spora itu adalah seperti biji kecil, ya. Perkembangbiakan dengan cara spora itu berbagai jenis tumbuhan ini biasanya dialami oleh tumbuhan paku. Spora itu berbentuk seperti biji dan biasanya di balik daun tumbuhan paku, tapi sangat kecil ya, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Tidak bisa menggunakan mata, kasat mata, tidak seperti ini, tidak, tapi dengan menggunakan alat mikroskop. Itu alat untuk melihat zooplankton atau benda-benda yang sangat kecil. Spora itu nanti disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporarium, sporangium ya. Yang kedua ada akar tinggal, rhizom. Yang ketiga ada umbi lapis. Yang keempat ada umbi batang. Yang kelima geragi, stolon. Yang keenam ada tunas. Dan yang ketujuh ada tunas advent. Yang keenam tunas, tapi jenis tunas anakan. Nanti kita akan bahas juga tunas adventif. Yang ketujuh sama-sama tunas tapi beda caranya nanti. Lalu kemudian yang vegetatif buatan itu adalah cara mencangkok atau cangkok. Sering kalian lihat ini pasti. Yang kedua ada stek, yang ketiga runduk, yang keempat okulasi, yang kelima ada sambung. Nah, cara menyambung. Oke, ini ya. Jadi tadi ada perkembangbiakan vegetatif pada dua, dengan cara alami dan dengan cara buatan. Vegetatif alami contohnya ada 7 cara seperti ini. Yang vegetatif buatan ada 5 cara. Kita lanjut. Nah, ini contoh dari vegetatif alami, itu tumbuhan pakula. Ini dengan cara spora, tumbuhan seperti ini. Kalau nanti kalian lihat di alam bebas, mungkin di hutan atau di sungai-sungai, itu ada tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Nah, ini nanti di balik daun-daunnya ini ada sporangiumnya, biji-biji kecil, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Bisanya dilihat dengan apa tadi? Mikroskop. Nah, tumbuhan paku ini perkembangbiakan vegetatif dengan cara spora, dengan sporanya. Tidak ada bunganya. Nah, contoh yang kedua yaitu jahe. Jahe ini dengan cara akar tinggal. Akar tinggal yang disebut juga dengan rhizom. Nah, rhizom. Selain jahe apa saja? Banyak ya, ada kuas. Itu juga akar tinggal. Yang berikutnya ada bawang. Bawang ini dengan cara apa? Umbi lapis. Kalau kalian melihat bumbu masak itu kan ada itu bawang. Cara perkembangbiakannya dengan apa? Umbi lapis. Bawang ya. Nah, ini tadi tunas ya, tunas anakan. Jadi contohnya ada apa ini? Pohon pisang. Ini apa? Pohon bambu. Ini apa? Tumbuhan apa? Lidah buaya ya. Lidah buaya juga menggunakan dengan cara vegetatif alami, yaitu tunas atau anakan. Jadi tunasnya ini, anakannya itu akan tumbuh di samping induknya. Nah, kalau kalian lihat pohon pisang,
itu di samping-sampingnya ada tunas, nah itu anakannya. Itu dengan cara anakan, tunas anakan. Pohon bambu juga itu, ada buaya itu kan di samping induknya. Yang berikutnya ada umbi batang. Ini contohnya ada kentang. Itu dengan cara umbi batang. Nah, ini dia akan tumbuh di sini, mulai tumbuh berkembang nanti itu pohon. Yang berikutnya ada geragi. Ya, ada geragi. Geragi ini bagaimana batang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Stroberi, peganggang ini apa namanya, ada batangnya yang menjalar ini, ya, menjalar di atas tanah, dan juga ada yang di bawah permukaan tanah. Contohnya apa ya? Rumput teki. Ono lagunya suket teki lah. Itu juga dengan cara geragi. Jadi ada batang yang tumbuh menjalar. Nanti dia akan ada akarnya lagi, tapi akar yang satunya dengan akar dari tumbuhannya yang satunya lagi itu tidak apa namanya tidak saling memakannya, tidak. Maksudnya apa? Jika ini akar yang satu dicabut, yang satunya pun tidak akan mati. Tumbuhannya yang satunya tidak akan mati. Jadi tidak saling berhubungan akarnya. Yang berhubungan hanya dihubungkan oleh batangnya ini, batang yang menjalar ini. Karena itu cara perkembangbiakannya. Kalau tidak ada batangnya ini, ya nanti dia tidak akan berkembang biak, tidak akan tumbuh banyak. Nah, ini ada stroberi, peganggang, dan masih banyak lagi tumbuhannya yang menggunakan cara geragi ini. Ini berada di permukaan tanah. Kalau tadi yang saya sebut suket teki ya, rumput teki, nah itu batang yang menjalarnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, yang kedua yaitu tunas adventif. Biasanya ini terjadi pada bunga cacar bebek, atau juga dalam materi-materi yang sudah kita baca atau literatur yang sudah ada, itu juga pohon sukun. Jadi dia akan mulai tumbuh akar di lengkungan ya, di cekungan atau lengkungan-lengkungan ini daunnya ya. Jadi dia tunasnya akan muncul di daun. Kalau yang ini kan tunas tapi tak anakan, dia akan muncul dari tanah di samping induknya. Kalau tunas adventif ini ya, bedanya itu dia akan muncul tunas berada di lekukan daunnya, terus tumbuh akar. Nanti yang ini bisa hidup. Jadi perkembangbiakannya tunas adventif itu seperti itu, terjadi pada tumbuhan cacar bebek dan juga ada pohon sukun. Contoh. Ini adalah contoh-contoh, salah satu contoh saja dari vegetatif alami dari spora, akar tinggal, bawang, umbi batang, geragi, tunas anakan ya. Dan udah, nanti kalian pelajari untuk selanjutnya untuk memperkaya materinya, memperdalam materinya. Itu kalian bisa membaca buku yang kalian punya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dan generatif ya. Ini juga ada ini akar ini umbi batang juga nanti kurang satu ya. Ini nanti contohnya yaitu dengan umbi akar. Jadi kalau ini umbi batang, umbi akar. Jadi itu biasanya terjadi pada tumbuhan singkong. Ngarani orang desa
ada yang namanya pohung. Nah, itu umbi akar, jadi akarnya itu nanti yang tumbuh. Baik, sudah kita bahas beberapa contoh dan pengertiannya. Untuk memperdalam lagi materi, kalian bisa baca di buku kalian atau nyari di internet ya, yang berkaitan dengan vegetatif alami. Nanti untuk vegetatif buatan kita akan bahas di video berikutnya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap patuhi orang tua dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya akhiri, apabila taufiq wal hidayah, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.